Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Basit. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 tipe kecerdasan intelijensi peserta didik. Nah, dalam mengenai tipe kecerdasan intelijensi, hal ini sangat mempengaruhi gaya belajar masing-masing peserta didik. Nah, yang pertama yaitu ada kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis adalah ya kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai sensitivitas di atas rata-rata terhadap segala hal di alam semesta. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah bukan segala sesuatu atau orang yang suka galau saat melihat pemandangan alam, melainkan kamu yang biasa dengan mudah membedakan yang mana ketumbar dan mana yang merica, yang mana yang kunyit dan yang mana yang jahe. Nah, kamu dibekali kecerdasan naturalis ini bisa membedakan objek-objek alam dengan mudah gitu. Ketika kamu juga punya ketelitian yang luar biasa. Nah, tak heran bila membeli sebuah produk, kamu butuh waktu lama untuk mempertimbangkan antara dua merek yang berbeda. Kamu yang punya tipe kecerdasan ini sangat cocok berkarir untuk menjadi chef ataupun ahli tanaman. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Nah, bila kamu dikenal sebagai sosok yang supel, mudah bergaul dan menjadi tempat curhat teman-teman, nah kecerdasan ini mungkin yang paling membuat orang iri. Bahkan orang yang punya nilai sempurna dan selalu juara belum tentu juga memiliki kecerdasan interpersonal yang sangat membantu dalam kehidupan sosial. Nah, kamu yang suka berinteraksi dengan banyak orang, mudah akrab, dikenal sebagai sosok yang ramah, supel, mudah berempati, dan nyaman menjadikan tempat curhat oleh segala golongan, maka kamulah orang yang dengan kecerdasan interpersonal. Orang-orang dengan kecerdasan ini tentunya akan berhasil jika diberi posisi sebagai perwakilan yang harus berhubungan dengan banyak orang, seperti jabatan public relationship. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan eksistensial. Nah, buat kamu yang sering dibilang sok filosofis karena sering sibuk mempertanyakan untuk apa sebenarnya hidup ini. Nah, apakah kamu pernah mengalami momen-momen di mana kamu melontarkan pertanyaan dan malah ditertawakan oleh temanmu? Bisa juga mereka tidak tertawa, melainkan hanya menatapmu bingung mengenai pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa arti hidup ini, untuk apa kita hidup ini, apakah kamu benar-benar ada di dunia ini, atau sebenarnya kamu hanyalah seekor capung yang bermimpi menjadi manusia. Lalu orang akan mengataimu sok filosofis. Saat kamu bicara pun banyak orang yang memandangmu takjub karena tak menyangka sebuah pertanyaan bijak muncul dari kamu. Tapi ada juga yang tak pernah memberimu kesempatan berbicara, sebab katanya kamu hanya akan membuat orang semakin pusing. Nah, jadi meskipun kamu sering dianggap tak jelas dan sok filosofis, kamu adalah orang yang punya sisi spiritual yang luar biasa. Kamu adalah orang yang tenang dari sisi psikologis, tidak mudah terprovokasi, dan selalu berpikir beberapa kali agar tidak sembrono mengambil keputusan. Kamu bisa memulai mengarahkan karirmu ke bidang kreatif dan psikologis yang butuh banyak kontemplasi atau renungan. Dari penulisan sampai psikologi pasti cocok. Nah, yang keempat ada kecerdasan logikal matematik. Nah, orang yang suka bermalas-malasan main game seharian justru seringkali jadi tanda seorang jenius matematika dan permainan logika. Nah, kenapa? Kecerdasan logika matematik adalah kemampuan berkoordinasi dengan angka dan persamaan-persamaan dalam matematika. Tak hanya jago menyelesaikan soal, mulai dari aljabar hingga pertidaksamaan, kamu juga seorang yang cakap dalam bermain logika. Tipe-tipe seperti ini pasti akan jadi kesayangan guru matematika, tapi selalu dimarahi oleh guru sejarah. Mungkin nilai-nilai di rapormu bakal sangat bervariasi karena kamu hanya suka berlogika tanpa mau menghafal. Nah, karena inilah kamu begitu menyukai game-game yang sifatnya problem solving, sebab kamu selalu merasa tertantang menyelesaikan persoalan. Ya, meskipun sering orang menganggapmu malas karena bisa seharian nongkrong di depan komputer, tapi
Asal ingat untuk kerja keras dalam mengejar mimpi, kamu pasti bisa sukses seperti jenius startup Mark Zuckerberg ataupun ilmuwan revolusioner seperti Albert Einstein. Nah, selanjutnya ada kecerdasan fisik. Nah, kecerdasan fisik ini adalah jika kamu orang yang termasuk dengan mudahnya dapat menggerakkan tubuh dengan fleksibel dan lebih cepat. Nggak perlu pusing-pusing belajar sambil duduk, pilih saja olahraga favoritmu dengan segeralah berlatih, bisa-bisa jadi atlet olimpiade. Nah, seperti roll depan, roll belakang yang bisa kamu lakukan sambil memejamkan mata itu tidak semua orang bisa melakukannya. Saat ujian olahraga tiba, ada saja orang yang tak mampu melakukan roll depan, roll belakang, kayang, koprol, hingga lompat harimau. Dan harus puas dengan nilai asal lulus saja. Kamu bisa melakukan itu dengan mudah, jelas memiliki kendali dan keseimbangan yang luar biasa atas tubuhmu sendiri. Nah, dengan kemampuan koordinasi yang oke atas keseluruhan bagian tubuh, kamu mampu membuat tubuh dan otak bekerja sama dan kompak. Ini tidak mudah karena ada orang canggung yang selalu merasa kikuk saat bergerak. Karir yang cocok untukmu di masa depan adalah atlet, penari, pengrajin, ahli bedah, dan segala profesi yang membutuhkan gabungan antara pikiran dan gerakan lainnya. Nah, selanjutnya kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik adalah bagi kamu yang mempunyai kemampuan lebih menerjemahkan hal-hal fisik jadi rangkaian kata-kata atau bahasa, tak hanya dalam bentuk penulisan tapi juga tutur kata. Kamu luwes dalam berkomunikasi, menerangkan perasaan dan menuangkan kejadian nyata di sekitar dalam bentuk kata-kata bukanlah hal yang mudah. Karena inilah banyak mahasiswa yang merasa begitu tertekan dan ingin menyerah saat mengerjakan skripsi, sebab kecerdasan linguistik hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang bisa menerjemahkan hal-hal fisikal dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Apalagi yang diperlukan di sini adalah sensitivitas atas rasa dan koleksi kata-kata, kosakata yang tidak terbatas untuk mengekspresikan sesuatu. Dengan begitu, kamu tahu bahwa seorang penulis bukanlah sebuah profesi yang mudah, sebab dalam proses menulis itu kamu harus memperhatikan kesesuaian antara kata dan benda nyatanya, susunan kata agar dapat dibaca dan dipahami dengan mudah, serta logika untuk menuntut suatu kejadian dengan kejadian yang lain. Nah, di samping penulis atau penyiar, kamu pun berpotensi baik mempelajari bahasa lain dan jadi penerjemah atau profesi apapun yang dibutuhkan keahlian menerjemahkan situasi. Nah, selanjutnya ada kecerdasan spasial. Nah, untuk kamu yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap gambaran ruang dan tempat, meskipun sering melamun, kamu dapat melukiskan gambaran yang ada di dalam kepalamu itu dengan baik. Nah, kecerdasan spasial adalah kemampuan manusia untuk menerangkan benda-benda dalam bentuk gambaran 3 dimensi. Tidak main-main, karena kecerdasan ini menggabungkan antara kemampuan berimajinasi, manipulasi objek, proses reasoning yang kuat, kemampuan menggambar, sekaligus jiwa yang artistik. Kamu yang super kreatif sering ditunjuk sebagai desainer poster saat ada kejadian organisasi, hobi mencoret-coret sketsa saat sedang menganggur tidak ada kerjaan, atau kamu yang jago Photoshop dan berbagai aplikasi gambar lainnya, termasuk orang-orang dengan kecerdasan spasial ini. Nah, selanjutnya ada kecerdasan musikal. Nah, kamu lebih tertarik bermain musik daripada belajar buku-buku teks pelajaran. Tidak apa-apa, zaman sekarang banyak kok pelajaran yang membutuhkan sensitivitas nada dan musikalisasi tinggi. Nah, bila seorang dengan kecerdasan naturalis bisa menangkap perbedaan dari objek-objek di dunia, sementara orang dengan kecerdasan spasial bisa menangkap benda-benda dan menuangkan gambar dalam 3 dimensi, kamu punya kecerdasan musikalitas bisa menangkap suara-suara di alam semesta. Kamu sensitif dengan segala irama dan nada. Bila seorang dengan kecerdasan linguistik menerjemahkan rasa dengan kata, kamu menerjemahkan rasa dengan nada. Nah, bagimu setiap not balik memiliki makna dan suasana tersendiri. Sudah pasti, karir yang tepat untukmu adalah menjadi seorang komposer, penyanyi, atau bekerja di tim tata suara dan perusahaan film.
Nah, yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal. Nah, bagi kamu yang mempunyai pemahaman lebih tentang dirinya sendiri sehingga bisa punya rencana masa depan yang mumpuni, mungkin orang ini tidak tampak menonjol kecerdasannya, tapi semua langkah hidupnya terhitung akurat. Berkebalikan dengan kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal ada kemampuan untuk memahami diri sendiri. Emosi manusia adalah hal yang sering tidak bisa dipahami oleh diri sendiri. Tapi kamu yang cerdas secara emosional ini tahu pasti bagaimana dirimu mengeluarkan emosi dan menghadapi berbagai situasi. Dengan kecerdasan ini, kamu juga lebih bisa menerima dirimu sendiri daripada orang lain yang tidak memiliki kecerdasan yang sama. Penerimaan atas diri sendiri membuatmu lebih bisa mengontrol segala sesuatu dalam diri, karena kamu sudah tahu hal-hal apa saja yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu serta mau jadi apa kamu dalam beberapa tahun ke depan. Kamu adalah orang yang selalu punya to-do list dan tertib mengikuti daftar itu. Tipe ini punya spektrum pilihan profesi yang lebih luas, yaitu asal tahu target dan tujuan akhir. Orang-orang tipe ini akan bekerja keras dan tak pernah berhenti sampai tiba di titik finishnya. Nah, kesimpulan yang saya bisa simpulkan adalah kecerdasan itu tidak ditentukan semata-mata oleh beberapa nilai dan ranking di rapotmu. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Tak ada alasan untuk memperbandingkan, sebab apa yang kamu bisa belum tentu orang lain bisa. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih.